Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan sejenak, yaitu tidur. Jadi tidur itu adalah, dalam doa itu adalah kita ini dimatikan oleh Allah ya. Cuman kemudian ada yang dikehendaki tidur berkepanjangan, ada yang dibangunkan lagi. Nah, kita ini dikehendaki oleh Allah masih dikembalikan bangun lagi, dan tapi wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Saya tadi malam mimpi apa tidak tahu, kok pagi ini saya diimami oleh Syekh Misyari Rashid. Mimpi opo aku mampunya gitu. Orangnya kuat didukur tapi suaranya tinggi, ya Allah. Saya tidak bisa kalau ngaji seperti itu ya. Kalau saya suaranya alto, gitu, rendah. Kita lanjutkan pada tema yang tersedia itu. Bapak Ibu sudah bisa lihat di monitor bahwasanya judulnya adalah jangan suka menyalahkan orang lain. Jadi Rasul itu katanya tidak pernah menyalahkan sahabat. Nah, ini kan kemudian ternyata isi ceramahnya itu ngantem sana ngantem sini gitu ya. Karena ada yang dituding ada kelompok tertentu yang sukanya menyalahkan, bahkan katanya mengkafirkan kelompok. Kelompok mana ini? Yang mengkafirkan kelompok mana ini? Ya kan? Bapak-bapak tahu nggak, di tetangga kita ini benar-benar ada kelompok disahkan oleh pemerintah ya. Kelompok itu benar-benar mengkafirkan kelompok yang lain, menajiskan, memusyrikkan, menyesatkan dan lain-lain. Sehingga kelompok itu orangnya itu tidak mungkin sekarang ada yang menjadi jamaah subuh di sini. Tidak mungkin. Dan kalau Jumatan tidak ada yang Jumatan di sini, karena Jumatan harus di masjidnya mereka ya. Dan kalau misalnya kita bertamu ke rumahnya, kalau kita pulang maka kursi yang kita duduki itu akan dipel. Kita tahu toh ya. Kok justru itu nggak pernah dibahas gitu loh. Kenapa kelompok itu tidak pernah dibahas oleh para kiai, para ustadz ya? Terang-terangan saja kelompok itu ada LDII. Mohon maaf ya. Ini harus kita florkan. Kenapa? Supaya anak-anak kita, ya kan? Kalau misalnya kita punya pasangan hidup, seorang istri kita, kalau orang istri suaminya jangan sampai ke situ. Kenapa? Karena selain kelompoknya itu adalah kafir, najis. Bahkan walaupun orang tuanya sendiri ya kafir, ya najis ya. Tapi sekarang sudah ada penurunan lumayan. Kenapa? Saya tahu persis ketika saya menjadi mahasiswa ya, saya ngekos, pak kos saya itu ternyata orang LDII ya. Katanya dia sudah imam tingkatannya. Itu mohon maaf, karena ibunya dipandang orang bodoh, orang tidak ngerti, itu kalau marahi ibu bapak itu sini ke sana, sini ke sana.
Kenapa? Karena dianggap ibunya atau bapaknya orang kafir. Tapi sekarang sudah alhamdulillah ada penurunan. Tapi tetap sama bahwa selain kelompoknya adalah itu sebenarnya harus kita bahas. Kok anehnya ini nggak pernah dibahas, yang kelompok lain dikatakan itu Wahabi sih macam-macam. Pak, ini lo bahasan. Syiah itu perlu dibahas. Nah, sekarang kita bahas tentang jangan suka menyalahkan orang lain. Karena Rasulullah itu tidak pernah menyalahkan sahabatnya. Dalilnya apa ini? Jadi tidak sekedar ngomong, tapi kemudian ada dalilnya. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Saya kutip dari kitab Bulughul Maram. Tapi dalam Abu Dawud langsung kita bisa jiplak juga. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama su'idan tayyiban fa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqt fa a'ada ahadahuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala lil ladzi lam yu'id. Nah, ini dikatakan begini, Abu Sa'id bercerita, ya. Jadi Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya pernah suatu hari, ya, dua orang sahabat itu mengadakan safar. Jadi bahasa kita safar itu bukan pergi, tapi bepergian. Ya. Kalau misalnya saya keluar dari rumah menuju mall, entah mallnya di mana, itu namanya pergi aja. Tapi bukan bepergian. Tapi kalau safar itu dari safar yusafiru, kemudian musafaratan, itu artinya benar-benar pergi membawa bekal. Yang itu mendapatkan rukhsah. Ya, rukhsah boleh sholat qashar, ya, boleh dijamak. Akhirnya jamaknya jamak qashar. Kita teruskan, ya. Kata Abu Sa'id ini, dua orang ini dalam perjalanan, ya, bepergian, tahu-tahu masuklah waktu sholat, ya. Yang diceritakan di sini adalah sholat zuhur, gitu ya. Walaysa ma'ahuma ma'un, tapi sayangnya kedua orang ini tidak membawa bekal air minum, gitu ya, atau air untuk wudu. Akhirnya apa? Fatayammama. Akhirnya keduanya ini bertayamum. Kan sudah benar, Pak. Ya kan? Berarti ilmunya sudah tahu bahwa kalau nggak dapat air maka cukup dengan bertayamum. Nah, terus fasallaya. Akhirnya keduanya sholat. Setelah itu pergi melanjutkan perjalanannya. Tahu-tahu masih dalam waktu sholat itu dalam perjalanannya mendapatkan air, gitu Pak. Ya. Maka dikatakan fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a. Maksudnya hadis ini terbalik. Mestinya waduk dulu, baru kemudian sholat. Tapi hadis ini aneh, ya. Maka kemudian salah seorang dari dua orang ini wudu dan mengulangi sholatnya, gitu Pak. Aneh kan menurut kita. Tapi ada yang berpaham begitu, ya kan? Pahamnya gini, loh, ini kok kita dapat air ya? Berarti sholat kita ini batal. Karena sekarang kita dapat air. Ayo kita wudu, sholat lagi. Yang lain, loh, tidak. Mau sudah sholat dan kita nggak ada yang batalkan sholat, ngapain batal? Kan kita musafir, gitu ya. Akhirnya kemudian yang satu ini metenteng. Ya sudah, nek kowe gak gelem ya aku wudu dhewe sholat. Akhirnya kemudian tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kedua orang ini
setelah acaranya selesai atau berkahnya selesai, datang kepada Rasulullah. Fadzakara dzalika, maka kemudian dituturkan peristiwa ini. Ya. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Rasul berkata kepada orang yang tidak mengulang salatnya. Yang tidak mengulang salatnya, dikatakan apa? Asabtas sunnata wa ajzatka salatuka. Ini ternyata begitu saya kutip dari Bulughul Maram ada yang kurang satu huruf. Mestinya ajza'atka. Di situ ajzatka. Ya. Ajza'atka salatuka. Kata Rasulullah, kamu sudah pas sesuai dengan sunnah. Jadi kalau sudah sesuai dengan sunnah berarti benar, ya kan? Kamu pas sesuai dengan sunnah. Kira-kira asobat ke sunnata, ya. Dan sholatmu sudah cukup sah bagi orang yang tidak mengulangi sholatnya tadi, nah, gitu ya. Kemudian waqala alladzi tawadda'a wa a'ada. Sebaliknya kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang mengulang sholatnya itu. Apa katanya? Laka, ya, lakal ajru marratain, katanya. Orang yang mengulang sholatnya tadi tidak dikatakan begini, Pak. Kamu juga pas sesuai dengan sunnah. Enggak. Cuman dikatakan begini, ya, lakal ajru marratain. Kamu dapat 2 pahala. Ya, kamu dapat 2 pahala. Sekarang itu sudah katakanlah nggak ada kitab kuning, Pak. Jadi ada orang tuh seakan-akan kitab kuning itu sesuatu yang istimewa gitu ya. Apa sih, Pak, namanya kitab kuning itu? Kitab saya yang saya sebutkan itu kitab kuning semua itu tadi. Karena kertasnya kuning. Sebenarnya yang dimaksud kitab kuning itu kitab gundul. Yang di pondok-pondok itu mulai kitab takrib dan sebagainya itu kitabnya kuning, ya. Nah sekarang kitab-kitab yang kuning itu diperbarui, terutama oleh terbitan Darul Fikr, Beirut dan sebagainya, menjadi kitab putih. Ya, jangan disakralkan kitab kuning itu. Ya, kitab putih pun sama saja, asalkan tulisannya gundul. Nah orang yang biasa membaca kitab gundul itu kalau membaca kitab yang gondrong itu biasanya malah ruwet gitu, Pak. Ya, enakan kitab gundul aja. Nah, jadi di sini, mohon maaf, Rasulullah mengomentari kamu dapat 2 pahala. Ternyata di footnote-nya kitab itu ada begini, yakni marratan ala ibqa'i sholati fi waqtiha. Yang pertama, kamu menjalankan sholat tadi tepat waktunya. Ya. Yang kedua, jadi dengan waktiha bitayammumi. Ya. Kamu sudah benar tadi sholat tepat waktunya dan dengan cukup tayamum aja. Wa marratan ala ijtihadika. Dan yang kedua karena kamu telah berijtihad. Ya. Tapi dikatakan alladzi akhtata, yang walaupun ijtihadmu ternyata salah. Jadi kehebatan dari para imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad itu kalau sampai berijtihad dan ijtihadnya itu ternyata salah, itu masih dapat pahala 1. Upah itu, Pak. Kenapa? Karena orang ijtihad di masa dulu itu sangat sulit. Harus mengumpulkan kitab-kitab yang tebal-tebal. Ternyata ijtihadnya salah. Tapi karena sudah berjuang dengan tekun dengan gigihnya, mengasah otak yang sangat lelah, waktunya habis gitu ya, kitabnya dibuka. Nah, kalau dulu kitab yang dibuka, Pak. Nah, sekarang yang dibuka mesin, laptop. Sehingga saya kalau mencari hadis sereni apapun, kalau memang itu dalam kitab hadis ada, Pak, di laptop saya ini. Jadi ada namanya kitab maktabah file maktabah Syamilah. Ya.
modalnya cuma satu, iso bahasa Arab dan bisa ngetik gitu aja, ya kan? Atau misalnya Jawami'ul Kalim, itu lebih lengkap lagi. Itu kalau dimuat oleh truk, gak cukup reng truk kitab itu Pak, cukup di laptop ini. Tapi kalau dulu, waduh, kowe tak tahu gak buka. Jadi di sini saya terangkan bahwasanya apa? Dia dapat pahala. Tapi aslinya orang yang mengulang sholatnya karena berdasarkan pikirannya, ijtihadnya, sebenarnya sahabat ini salah atau benar? Kalau yang tidak mengulang, Rasul mengatakan qad asyabta shalah, sholatmu sudah benar, sesuai dengan sunnah. Yang ini berarti tidak sesuai dengan sunnah. Aslinya ini jane salah Pak. Tapi karena dia berijtihad dan tidak ngerti hukumnya, mestinya tanya dulu, ya yang ditanya siapa? Jauh sekali, ya kan? Tapi berijtihad. Tapi sekali lagi Rasul tidak menyalahkan. Gak apa-apa, kamu masih dapat 2 pahala. Ya, pahala menjalankan sholatmu tadi tepat waktunya dengan berwudu, yang kedua kamu berijtihad. Masih yo ijtihadmu salah. Wah gitu. Nomor 2 ya. Nomor 2 ini hadis yang dibawakan dari Abdullah. Wah ini repotnya itu Pak ya. Ini an Abdillah. Nah, ini Abdullah sopo ya? Karena Abdullah itu banyak Pak. Ya, makanya penting bagi orang Arab itu nama itu ada binnya. Abdullah ibni. Abdullah ibnu siapa ini? Karena boleh jadi ini Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, gitu ya. Abdullah bin Amr. Penting itu. Tapi ini langsung an Abdillah, dari anaknya Abdullah. Ternyata begitu saya lihat di Jawami'il Kalim, oh ternyata Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah tapi anaknya Umar bin Khattab. Nah, makanya misalnya Umar gitu ya. Itu binnya itu perlu bagi orang Arab itu. Kenapa Pak? Bin itu diperlukan. Karena di Arab itu, mohon maaf ya, orang Arab itu kurang kreatif dalam memberi nama anak, sehingga banyak yang kembar nama itu Pak. Abdullah musak buajek, Fatimah musak buajek nama Fatimah, sehingga ada namanya kumpulan nama Fatimah itu Fawatim ya. Hai Fatimah, Fatimah, ya Fawatim, oh gitu. Hai kelompok Fatimah. Kalau kelompoknya Zainab ya, Zainab itu binti siapa? Itu penting. Nah, Zainab itu banyak. Akhirnya ya Jayanib. Nah, hai para Zainab gitu, Pak. Ya. Lah ini Abdullah bin Umar menceritakan, qala nada bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma insarafi 'anil ahzab. Ya. Ketika setelah perang Ahzab, ya, diceritakan di sini, cuman ini tidak ceritakan, saya lacak gitu ya. Perang Ahzab itu tahun ke-5 Hijriah ya, itu peperangan sangat dahsyat ya, sangat menakutkan ya, sampai diceritakan oleh Allah bahwa hatinya kaum muslimin yang sedang berperang itu seakan-akan berada di kerongkongan sini, saking dalam keadaan sangat mencekamnya suasana. Perang itu selesai ya, dan perang itu berlangsung 25 hari sampai 30 hari ya, hampir 1 bulan. Kisahnya Rasulullah itu pulang gitu loh Pak ya, seluruh pasukan akhirnya pulang. Nah, Rasulullah itu mandi. Nah, begitu mandi itu loh, Jibril itu datang ya, malaikat Jibril datang dengan keadaan rambutnya malaikat Jibril itu awut-awutan penuh dengan debu, berdebu, berarti Jibril melok perang gitu ceritanya. Nah, Rasulullah itu meletakkan senjata
Kesel Pak. Baru meletakkan senjata, Jibril mengatakan, wada'atas silah. Hai Rasul, kau letakkan itu senjata. Allahi mawada'ana, mawada'tuhu. Demi Allah, aku belum meletakkan senjata. Jadi Rasulullah itu gurung melepaskan lelah Pak. Baru akan ya laki adus, ya kan, salin kelambi, dela senjata. Begitu naruh senjata dikomentari oleh Jibril. Rasul, kau letakkan itu senjata. Demi Allah, mawadatu, aku belum letakkan senjata. Maka dia fakhruj, keluarlah kau sekarang. Ya kan? Maksudnya mah, ayo keluar rumah lagi, perang lagi. Jadi dulu seakan-akan itu mau ambekan sing enak, angel, perang terus, terutama musuhnya di sini Yahudi. Ya, terus kemudian Rasulullah ila aini atau ba'aini, kemana lagi aku Jibril? Hunak, ditunjukkan wilayahnya supaya kamu menuju Bani Quraidah. Karena Yahudi Bani Quraidah telah melakukan pengkhianatan dalam perang Ahzab ini. Ayo serang. Terus kemudian Rasulullah mengerahkan pasukan. Ya, ada ekspedisi. Akhirnya beberapa sahabat diutus langsung menuju Quraidah. Nah, ini akhirnya orang-orang yang diutus oleh Rasulullah dikatakan, anna yusolliyanna ahadunil dhuhra illa fi Bani Quraidah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dikatakan apa? Kalian jangan sekali-kali sholat duhur kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, kalau Bapak lihat itu ada Quraidah itu ternyata pakai dha, dha. Ya, Quraidah. Karena nanti bingung, Quraidah itu pakai dot apa pakai dha? Nah, ternyata pakai dha, ya. Alhamdulillah. Nah, tapi di dalam riwayat Imam Bukhari itu dikatakan la yusalliyana ahadanil asra. Ya. Kalian yang terkenal justru ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Tapi sama sebenarnya sumbernya. Dari siapa? Dari Abdullah bin Umar. Ya. Terus apa katanya? Kalau dalam teksnya Imam Bukhari dikatakan kalian jangan sekali-kali sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Nah, ternyata di sini Pak, ya. Begitu sampai di tengah perjalanan, belum sampai di Quraidah, itu sudah sore. Iki engko lak diterus nih sampai Quraidah, maghrib iki engko. Iso-iso sampai isya. Nah, ternyata prediksi dari Rasulullah dalam hal ini tidak tepat. Ya, karena ini urusan dunia, belum urusan ini. Wes yo. Akhirnya apa? Karena begitu tahu waktu sholat dan buka hampir habis, maka dikatakan fa'adraka ba'dhumul asra fit tariq. Faqala ba'dhum la nusalli hatta na'tiyaha. Wa qala ba'dhum bal nusalli. Ya, lam yurid minna dzalik. Begitu ada suasana seperti ini terjadi dua pendapat. Waduh, piye? Wis asar, wis sore nisan. Awake dhewe salat asar. Di tengah perjalanan ini. Engko lek ngantek ning Bani Quraidah, iso bengi. Sing lain mengatakan, "Lah." Ya kan? Kami tidak akan sholat. Ya. Kenapa? Dikatakan apa? Kami akan sholat seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wis gak apa-apa nganti bengi wong perintah Rasulullah. Terus sing lain lam yurid minna dzalik. Yo sing dimaksud Rasulullah iku gak ngono. Jadi dimungkinkan oleh Rasulullah itu kita belum sampai di Quraidah itu waktunya masih ada, tapi ternyata rutenya beda. Nah, akhirnya tetap ya. Jadi yang lain sholat di tengah perjalanan,
ya, bukan di tengah jalan loh Pak, ya, karena ada orang tuh, karena hukumnya sholat di tengah jalan ini guyonan, sholat di tengah imbom nggak oleh, ya, di tengah perjalanan, nah gitu ya. Akhirnya apa? La nusalli hatta na'tiyaha. Wah, amarana hadza Rasulullah SAW. Akhirnya begitu terjadi dua pendapat ini, ya kan? Ya wis, sing sitok salat nek perjalanan, akhirnya sing sitok salate bengi. Wis gak apa-apa wis. Karena kongkonane Rasulullah ini ya. Sing sitok iku apa? Sing lain mengatakan sing dimaksud Rasulullah itu gak ngono. Nah, akhirnya beda persepsi. Akhirnya setelah selesai urusannya wadul ke Rasulullah dua kelompok ini, ya. Apa yang terjadi? Falam yu'annif wahidan minhum. Ternyata Rasulullah tidak menyalahkan seorang pun di antara mereka. Nah, dalilnya wis loro ya Pak. Yang satu tadi adalah ijtihad, ya, ternyata ijtihadnya salah. Yang tidak mengulang sholatnya dan tidak wudhu justru malah dibenarkan, ya, karena dia musafir. Nah yang ini ada yang beda pendapat, maksudnya Rasulullah gak ngono, ya, karena diprediksi oleh Rasulullah belum sampai maghrib kita sudah sampai di Bani Quraidah. Ternyata kok gini. Nah, ini kan kita mentaati Allah, sing sitok mentaati Rasul. Sekali lagi dikatakan walam yu'annif wahidan minhum. Rasulullah tidak menyalahkan salah seorang di antara mereka dalam kasus ini. Maka kemudian Al-Mukarram tadi yang saya ceritakan di Surabaya itu atau di Sidoarjo mengatakan, makanya jangan sok menyalahkan orang lain, menyesatkan, membiatkan. Ini loh Rasulullah nggak pernah menyalahkan. Jadi karena dua dalil ini seakan-akan Rasulullah itu tidak pernah menyalahkan sahabat, sehingga kalau kita menyalahkan orang itu jadi salah gitu. Akhirnya kalau kita menyalahkan orang lain tapi benar-benar salah itu boleh enggak Pak? Seperti ada kasus di tetangga saya beberapa hari yang lalu, imamnya gak patek paham, ya, pensiunan apa gitu ya, imami asyar, ya gemuruh jamaahnya Pak. Kenapa? Ketika rakaat kedua mestinya at-tahiyat awal, ya kan, imamnya lali, langsung ngadeg, ya kan? Tapi begitu subhanallah, dia tetap ngadeg kayak bener ini, ya, bener ini imamnya ini. Akhirnya makmumnya melok ada. Itu memang pernah terjadi di zaman Rasulullah, ya. Kalau imamnya sudah terlanjur sampai tegak, tidak boleh duduk untuk at-tahiyat awal. Ya, ini berarti berlaku bagi sholat maghrib, isya, asar, duhur, kan gitu ya. Subuh nggak mungkin. Nah, apa yang terjadi dalam hadis itu Pak? Kalau imamnya terlanjur atau orangnya sendiri, saya misalnya sholat sendiri, kok elingnya itu pas wes ngadeg ini jejeg, gak boleh duduk lagi. Khusus at-tahiyat awal, ya, bukan at-tahiyat akhir. Kalau at-tahiyat akhir kemudian diingatkan oleh jamaah wajib duduk karena nanti akan nambah. Sampai hadisnya itu Rasulullah itu pakai bahasa isyarat gini, suruh ikut imam gitu. Cuman diganti nanti sebelum salam imamnya sujud sahwi, sajadah ini 2 kali sujud gitu. Doanya sujud sahwi ya Pak, subhanalladzi, ya kan, man la yanam wala yashu, kan gitu ya.
segala puji bagi Allah subhana, ya kan, maha suci Allah, zat yang tidak tertimpa apa ini, lupa dan ya tidur gitu. Aku lupa gitu maksudnya. Tapi mohon maaf ya Pak, Bu, ternyata doa itu tidak ada dalam hati. Ya, doa ini yang sangat terkenal ini ternyata tidak ada dalam hati. Kalau nggak ada, ya sudah doa sujud saja. Ya, tapi saya juga tidak menyalahkan ini, ya kan? Kenapa? Ya kadung ngono. Cuman sekali lagi, kalau misalnya ada, lu kok ngono doa nih? Wong aku diwarai karo pakku dhisik misalnya, subhanallah di malam janang malam yasu, ya kan? Wah, itu ternyata umum, tapi ternyata tidak ada dalilnya. Nah, apa tetangga saya itu tadi Pak? Nggak taunya ketika rakaat ketiga sujud apa duduk tahiyat loh, akhirnya kemudian nambah lagi 2 rakaat. Bingung kok makmumnya, balik sholat mana di rumah ya, kenapa? Nah ini imamnya nggak ngerti. Salah enggak Pak yang begitu, imam yang begitu? Salah ya Pak? Kalau diingatkan boleh enggak? Ya harus Pak, urusan agama kok, ya kan? Terus kalau kemudian Rasul tadi tidak menyalahkan 2 kelompok tadi gimana? Kenapa Pak? Yang satu tadi yang mengulang wudunya, mengulang sholatnya, gak apa-apa karena tidak tahu. Kalau 2 kelompok ini, yang satu sampai di Quraidah, sholat isya-nya waktu malam, yang ini tetap ngeyel sholat di tengah perjalanan karena takut bahwa nanti kita tidak uman waktu asyar. Gimana Pak? Ya memang tidak salah. Sesuatu yang tidak salah tidak boleh kita salahkan. Wong bener disalahno, ya kan? Nah coba kita bandingkan ini, ya kita bandingkan ini. Dari siapa ini? An Jabir akhbarani Umar bin Khattab. Jabir ini menceritakan, Umar bin Khattab itu cerita dengan aku apa? Anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a 'ala mawdi'a dhufrin 'ala qadamaihi, ya kan? Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala irji' fa ahsin wudu'aka. Faraja thumma shalla. Jawab. Ya, ini ada kasus kata Umar bin Khattab. Cerita ning Jabir. Jabir. Ono kasus ngopo? Ono wong ya, dia itu berwudu. Tapi ternyata di kakinya itu ada yang masih kering. Kalau di Bulughul Maram itu ada mithlu dhufrih. Ada yang kelewatan, ya kan? Loh, entek waktunya. Ditambah ya Pak, sebentar aja ya. Terus dikatakan karena masih kering, orang ini masuk masjid sebesar apa Pak? Jadi wajibnya mesti itu harus basah ya, sebesar kuku. Rasul mengatakan irji. Jadi fa'absarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu melihat. Kita harus bangga Pak, kita harus bangga punya nabi yang seperti ini. Kok roh ada orang masuk masjid di kakinya itu hanya sebesar kuku, oleh Rasulullah langsung ditegur, ya fulan apa? Irji fa ahsin wudu'ak. Balik omaneh ake. Sempurnakan, bukan batal. Sempurnakan wudu. Artinya ya ini perlu dicuci lagi, dibasuh lagi sampai teles gitu ya. Akhirnya orang ini tidak banggel, tidak merengkel. Kak ini, ya Rasulullah medite Rasul, masuk ke oleh. Karena ini urusan penting, maka orang itu dengan serta-merta menuju tempat wudhu dan disempurnakan wudhunya. Orang ini disalahkan atau dibenarkan, Pak? Orang yang wudhu masih kering satu sebesar kuku tadi, oleh Rasulullah dibenarkan atau disalahkan? Oh, disalahkan. Cuma Rasulullah cara menyalahkan gini, qad akhta'ta, wis salah. Enggak ngono. Cuma kan ya fulan,
Sempurnakan wudu. Itu loh nak sing kering. Terus nggak merengkel. Ya, kenapa? Sahabat itu sami'na wa ta'na. Berarti wudu dalam hari ini penting atau enggak, Pak? Oh, penting. Karena wudu itu adalah syarat sahnya salat. Syarat ini harus sempurna. Kalau nggak sempurna, ya tahu sendiri. Buktinya Rasulullah menyuruh untuk menyempurnakan. Kalau nggak penting ya nggak apa-apa. Berarti penting ya, Pak? Penting. Makanya kemudian sampai dalam Al-Quran itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Coba bayangkan, apabila kamu hendak sholat, maka cucilah, cuci Pak, wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku-siku, dan usaplah, sekalah kepala kalian. Loh, anehnya Pak, ketika wamsahu bi ru'usi jelas, karena itu harus cer, karena majrur harus kasroh. Cuci, kemudian usaplah, sekalah kepalamu, begitu kaki kok wa arjula, mestinya wa arjulikum. Loh, kenapa kok wa arjulakum? Berarti rijlunnya, kakinya diperlakukan sama dengan mencuci. Tapi anehnya sekarang itu banyak orang yang tidak mencuci kaki loh, Pak. Yang ada itu digerojok, disarak, disiram karo ngadeg, gak dicuci. Macam dicuci itu ya dicuci Pak, digosok. Faliyadlu, digosok. Sekarang sudah banyak orang yang tidak menggosok. Bahkan falyakhallil, hendaknya kau sela-selai jarimu itu. Jadi kalau kita mengawali wudu itu, ini di tangan itu diginikan, lajar kaki juga sama Pak. Ya, pakai jentik tangan kiri ini, disela-selai. Saiki gak kesuwen. Tapi kita sudah meninggalkan sunnah. Hati-hati ya Pak, kita sudah mulai meninggalkan sunnah. Yang kedua, ini penting lagi. Apa katanya? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak punya hafalan hadis. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah. Ya, fadakhala rajulun, kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah masuk masjid. Ya, tapi kemudian disusul ada sahabat yang lain. Di sini sahabat yang lain ini tidak diceritakan namanya. Ada seseorang juga masuk masjid. Ya, tsumma jaa fa sallama ala Rasulullah sallallahu. Ya, orang ini kemudian datang kepada Rasulullah memberi salam. Wa radda Rasulullah sallallahu. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Ya. Kemudian Rasul berkata, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Orang itu tadi langsung sholat, ya. Ya, kurang lengkap saya membaca hadisnya, ya. Orang ini masuk masjid, langsung sholat, mari sholat, datang ke Rasulullah. Ya. Rasulullah menjawab salamnya, tapi Rasul mengatakan apa? Sholat lagi kamu belum sholat. Lu sudah sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian apa? Faraja'a ar-rajulu fa shalla, ya, kama kana shalla. Akhirnya orang ini baleni salat mana seperti yang tadi. Ya. Tsumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Rasulullah sallallahu. Begitu orang ini datang yang kedua, Rasul tetap dengan kata-kata yang sama. Ya. Apa? Irji, bali omane. Ya. Fa innaka lam tusalli. Benar-benar kamu belum sholat. Akhirnya orang ini sholat sampai 3 kali Pak. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan kenapa orang ini tidak diterima sholatnya oleh Rasulullah. Fa khaffafa sholatahu. Karena orang ini terlalu ringan sholatnya. Sholatnya cepet-cepet. Ya. Akhirnya begitu wis sholat ping 3 balik meneh Pak, Rasulullah tetap dengan berkata begitu, kamu belum sholat. Akhirnya walladzi ba'atsaka bil haqq
ma uhsinu ghaira hada, demi yang mengutus engkau dengan benar. Apa sih maksudnya, Pak? Wong Arabi pinter lah, apa namanya, bersumpah. Tidak hanya Allah, tidak begitu saja, Pak, karena wong Arab. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan benar. Ya, maksudnya apa yang mengutus engkau itu? Ya Allah, gitu loh maksudnya. Tapi wong Arab ya, waduh ra iso. Kalau Rasulullah begini, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya. Tangannya siapa, Pak? Tangannya Allah, maksudnya demi Allah gitu. Rasulullah kalau sumpah juga gitu. Apa katanya? Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Akhirnya apa? Alimni, ajari aku ya Rasulullah. Oh no. Makanya dikatakan apa? Ala sa'alu itlam ya'lamu. Kenapa kamu itu, ini hadis yang lain ya. Kenapa kamu itu kok ndak tanya dulu kalau ndak ngerti? Jadi kita itu kalau ndak ngerti amalan, belum ngerti itu jangan dikerjakan dulu, Pak. Tanya audisi, tanya ustadz itu loh, kiai-kiai. Nek gak iso maca Quran, tanya sing ahli Quran itu. Cara ngaji itu gimana supaya tidak salah, kan gitu tuh. Engko jangan-jangan ngimami ngene. Wasama'i wa tariq. Paham, Pak? Itu di Surabaya pernah terjadi. Lah imam yang seperti ini dikongkon mundur, gak gelem. Sampai dikasuskan dalam masalah hukum. Ning pengadilan, Pak, sampean, Pak. Ya Allah, ini wong begedut kayak gini. Ya, akhirnya apa dalam kisah? Rasul mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbiru, ya kan? Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'dila qa'iman, tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna, hatta tatma'inna ditekankan oleh Rasulullah sampai kamu benar-benar tumakninah, tenang. Lah wis tenang baru kamu itidal. Kalau itidal benar-benar sampai tegak, hatta ta'dilan, sampai jejak benar. Kalau jejak baru kamu sujud. Idza sajada fasjud hatta tatma'inna sajidan. Kamu kalau sujud benar-benar sampai tenang sujudmu, baru kemudian duduk. Jadi urusan tumakninah itu penting loh, mboten? Dalam hadis ini sampai orang itu disuruh sholat 3 kali loh, Pak. Gara-gara apa? Tidak tumakninah. Tapi anehnya karena orang ini kelasnya kelas sahabat, dikongkon sholat ini ya gelem ae. Tapi mbosan wis ping 3 jekek wis dhek. Ya Rasul, saya tidak bisa yang lebih baik dari ini. Ajari ya Rasul. Lah ngono lho. Kenapa dikatakan fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'al? Karena obatnya orang yang bodoh itu tanya, ojo nekat. Ya. Akhirnya apa? Oh, berarti hukumnya tumakninah ya apa, Pak? Halo. Tumakninah berarti hukumnya apa? Dalam hadis ini loh, semua ulama mengatakan tumakninah hukumnya wajib. Buktinya apa? Iki sholat dikongkon ngantek ping 3. Walaupun ping 3 salah ya tetap salah. Tapi disalahkan nggak orang ini, Pak? Oleh Rasulullah. Disalahkan. Cuman cara Rasulullah menyalahkan apa? Balenono iki. PPE mergo kowe kesusu iki kok bener. Ternyata enggak. Salah makna. Oh, ilmunya belum sampai. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kamu salah kamu. Enggak. Balenono. Kadang-kadang Rasulullah itu bertanya, apakah kamu begini-begini? Itu cara Rasulullah membenarkan. Ya. Terus, ya. Bagaimana misalnya ada pertanyaan dari Gus Bahak? Kita tahu enggak?
hukumnya tumakninah itu apa? Wajib. Kalau kunut hukumnya apa? Sunnah. Itu kalau sunnah, karena ada yang berpaham tidak sunnah, itu yang lain. Cuman kunut hal yang khilafiyah, ya kan? Terus kemudian kata Gus Baha, hukumnya kunut apa sih? Mbok moco hadis sampai mate, kata beliau, tak terok nih. Nek gak percaya silakan dilihat di YouTube. Guruku kan akeh, enak zaman saiki Pak. Ngaji ku gurune akeh. Gus Baha, Gus yang lain-lain gitu ya. Oh, lah enak sing salah yo dindem ae. Iku aku gak setuju karo pendapat itu, gini-gini. Gak setuju aja. Ya kan? Di sisi yang lain. Ya. Tapi Gus Baha mengatakan apa? Apa belajar hadis sampai mate ya kunut itu sunnah, tapi tumakninah hukumnya apa? Wajib, kata beliau. Tapi anehnya apa? Ya, karena kita lebih mementingkan identitas, maka yang sunnah tidak berani meninggalkan, tapi yang wajib berani kita meninggalkan. Aku begitu mendengarkan omongannya atau pendapat dari Gus Baha, aku yo mikir, oh selama iki yo ngono yo. Terus yang dikomentari iku sapa, aku yo gak ngerti lho Pak. Cuman katanya Gus Baha iku ngono. Karena kepentingan identitas, kata beliau, kita lebih mementingkan identitas daripada sunnah. Oh yo iya yo. Ya kan? Nah itu nanti masih banyak kasus yang lain, bahwa ternyata Rasulullah itu sekian kali menyalahkan sahabat, cuman bagaimana cara menyalahkan, ya kan? Imbusi tok engkas ya Pak. Satu lagi yang agak penting, ya. Nah, ini kalau ini contohnya, ya. Ini urusan penting apa? Ya, siapa yang meriwayatkan ini? Oh, dari Iyas ibnu Salmat bin Aqwa, ya, anak abahu bawanya menceritakan apa? Bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah, dekat Rasulullah. Sayangnya makannya itu dengan bisimari, dengan tangan kirinya. Rasul itu mengatakan kul biyamini. Tidak langsung dikatakan salah kamu makan dengan tangan kiri. Rasul hanya mengatakan makanlah dengan tangan kananmu. Ya, orang ini sengol Pak ternyata. La astati, saya tidak bisa. Loh Pak, wong dikongkon mangan tangan kanan loh. Bilangnya apa? Kaiso. Seakan-akan bahasa kita kanan kiri yuk di masalah nih. Oh cari aku tuh. Mangan kanan kiri yuk podo ae. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan lastata'ta, karena ma mana'ahu ilal kibru, tidak ada yang menghalangi orang ini dari tangan kanannya melainkan kesombongannya. Hati-hati Pak ya, hati-hati kita terhadap apa yang dituturkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita merasa sombong, alah ngono ya diatur. Halo, ya kan? Akhirnya gara-gara Rasul mengatakan lastata'ta, oh memang nggak bisa ya tanganmu. Akhirnya apa? Fama rafa'aha ila fih, dengan serta merta ujuk-ujuk wong iki mau tangane gak iso diangkat menuju mulutnya. Gara-gara Rasul mengatakan lastata'ta, memang nggak bisa ya. Karena dia tadi mengatakan apa? Gak iso. Rasul mengatakan, oh gak iso ya. Ya wis. Berarti di sini kita bertanya, makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Sunnah ngono Pak ya? Sunnah ngono ya? Wajib Pak. Makanya dikatakan hadis yang lain, wa idza akala ahadukum falyakul bi yamini wa idza shariba falyashrub bi yamini fa inna asyaitana idza yakulu wa yashrab bi shimali.
Apabila kalian itu makan, makanlah dengan tangan kanan. Apabila minum, minum dengan tangan kanan. Sungguh setan itu apabila makan dengan tangan kirinya. Halo? Tegas itu Rasulullah itu, Pak. Berarti makan dengan tangan kanan wajib. Ibu-ibu sing cerewet, cerewetlah kepada anak cucu. Kok enek arek? Aku punya murid itu beberapa, kidal kede, ono sing kebablas, naudzubillah. Jujur kepada saya murid saya, Ustaz, saya itu kalau cebok itu pakai tangan kanan, Ustaz. Sampai cebok pakai tangan kanan. Bayangkan itu, Pak. Karena sudah kadung kidalnya. Ya kidal boleh nyapu, badminton dan sebagainya boleh. Tapi urusan yang sudah nas harus kanan. Terus kadang, darah itu kede. Kede itu adalah produk. Orang yang kiri itu, kidal itu, ya itu produk. Kenapa? Karena bapak ibunya kurang cerewet. Jadi kita sekarang yang orang mayamin ini, yang suka kanan-kanan ini kan hasil kecerewetan dari bapak dan ibu kita. Le kanan, terus dengan tidak. Kenapa? Setiap anak kita perhatikan, anak itu kalau belajar makan mesti tangan kiri, anak-anak kecil itu. Karena memang ada setannya di situ. Nah, bapak ibu ini yang alhamdulillah dengan kecerewetannya ada pahala yang besar karena berhasil menganankan anaknya. Masih banyak cerita, ya. Nanti masih ada cerita lagi. Rasulullah pernah menyalahkan, tapi sekali lagi cara menyalahkan Rasulullah. Nah, sing paling hebat itu kasusnya apa? Ya, enggak apa ya? Apa? Ini ada contohnya Rasulullah ketika khutbah Jumat. Saya bawakan. Ya. Rasulullah itu kalau khutbah nggak ada yang ngantuk, Pak. Matanya merah, suaranya keras. Karena nggak pakai loudspeaker zaman dulu. Ya. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah itu khutbah, ujuk-ujuk ada sahabat yang datang. Tapi kemudian langsung duduk. Rasul mengatakan, qad shallaita, ya kan? Ada yang as-shalaita, apakah kamu sudah sholat? Maksudnya sholat 2 rakaat. Tapi kemudian dia menjawab, lamma ya Rasulullah. Rasul mengatakan, kum fasalli rak'atain, ya, atau salli rak'atain dalam riwayat Muslim. Pak, ini kasus jelas. Kenapa? Ketika itu Rasulullah sedang khutbah Jumat. Tapi anehnya, mohon maaf, di Al-Falah pernah terjadi khotibnya ini orang yang hebat, ya, orang Arab lagi. Begitu ada yang terlambat, maksudnya sedang khutbah, si orang yang terlambat ini sholat, Pak, langsung duduk, jangan sholat, ini sudah waktunya Jumat, gitu, duduk kamu. Kenapa? Menurut beliau, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Ini sholat sunnah. Sunnah tidak akan mengalahkan wajib. Sakjane menurut akal itu ya benar, Pak, ya. Halo? Menurut ra'yu ini benar. Tapi ternyata kok salah dalam syariat ini. Makanya kadang-kadang syariat itu tidak masuk akal, Pak. Paham ya, Pak, ya? Makanya kata Imam Ali, saya kalau mengatakan Imam Ali jadi salah, ya. Kenapa? Orang-orang mengucapkan, kata Abu Bakar, kata Umar, kata Utsman, begitu Ali ada imamnya, Pak. Imam Ali. Nah, kena opo lek begitu Ali pakai imam. Hah? Kata Ali radhiyallahu anhu, apa? Kalau seandainya agama ini berdasarkan akal, Pak,
maka ketika mengusap khufain itu yang berhak diusap adalah bagian bawahnya. Tapi Rasulullah mengajarkan ketika mengusap sepatu ketika wudhu sambil sepatuan, ya, yang diusap hanya punggungnya. Kenapa tidak bawahnya? Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, maka bagian bawah sepatu, termasuk kita kalau wudhu itu loh Pak, yang disuruh bersihkan itu, yang dicuci itu bagian punggungnya, bawahnya nggak usah. Kenapa? Menjalankan hal yang sia-sia. Kenapa? Ya masuk mbok usap ya reget mana marimun. Ya kan? Toh nanti sudah bersih dengan sendirinya. Ini urusan agama. Ya, ternyata apa? Makmum yang terlambat langsung sholat itu bener. Justru sing langsung duduk walaupun sedang khutbah itu salah. Kenapa? Urusannya urusan syariat. Nah, syariat itu sing nggawa sapa? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, Pak. Kadang-kadang awak dhewe itu ngamuk ternyata salah ya, Pak. Duduk kamu, khutbah sudah berlangsung. Ya, kalau mau sholat jangan terlambat. Lah kok prakteknya Rasulullah beda kan awak dhewe. Walaupun terlambat, ya kan, segeralah sholat secepatnya, yaitu 2 rakaat, ringan-ringan saja. Sampai di sini, nanti akan kita sambung lagi kalau aku diundang lagi. Gitu. Kalau ada yang bertanya, monggo tapi ojo angel-angel. Ada yang bertanya, Bu, Pak. Jadi saya tanya, saya tegaskan, nek misale aku salah, jenengan salah, diingatkan orang, mau atau enggak Pak? Mau lah Pak. Contohnya saya dulu ketika di pondok itu Pak. Ketika di pondok, saya kalau doa wudhu, ya, itu kemudian saya sholat 2 rakaat di kamar. Ada teman saya ini alirannya Persis, ya, bukan Muhammadiyah lagi, Persis Bangil, tapi ini Persis Bandung. Saya kalau wudhu, ya, gak segera doa wudhu di sana, terus di kamar, terus saya sholat 2 rakaat, saya berdoa wudhu. Karena berulang-ulang temanku yang dari Jakarta, Min, kamu doa apa Min? Setiap akan sholat terus kemudian angkat tangan. Aku doa wudhu. Kamu telah melakukan bid'ah Min. Karena Rasulullah tidak menjalankan begitu. Wudhu apa, doa wudhu setelah wudhu, tidak seperti kamu. Aku dengar. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau seandainya nggak diingatkan, aku salah terus. Ya, teman saya baik hati, tak iling-iling sampai saiki. Tahun 86 hingga sekarang, aku pernah diingatkan temanku di Jakarta, dari Jakarta, tapi ketemunya di Madura. Masya Allah. Nah, urusan benar apa Pak? Ukurannya benar Pak. Ukurannya benar adalah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun gak wudhu dengan tayamum, memang gak ono banyu, ya bener Pak. Dan tidak usah sholatnya diulang ketika menemukan air, karena sudah sah ya gak usah diubek-ubek gitu ya. Nah, karena gak ada yang tanya, saya akhiri, mohon maaf, karena ya tepat kayaknya kalau nanti saya sampai di sana nanti kira-kira jam 6:15. Nah, semoga Allah meridhai kita semua, mengampuni segala dosa dan khilafan kita. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, rizki yang lapang, karena sebentar lagi Ramadan, ya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan yang sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.